Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kita berjumpa di mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengendalian mikroorganisme patogen. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu CPMK 4 mampu memahami konsep dan merumuskan program pengendalian mikroorganisme patogen, memahami metode aplikasi dan cara kerja zat antimikrobial, dan membandingkan dan mengintegrasikan berbagai model biosecurity, konseptual, struktural, dan operasional. Pada hari ini, kita akan belajar terkait sub CPMK. Mahasiswa mampu memahami konsep dan merumuskan program pengendalian mikroorganisme patogen. Bahan kajian hari ini yaitu pengertian pengendalian mikroorganisme patogen, istilah-istilah dalam pengendalian mikroorganisme, dan teknik pengendalian mikroorganisme patogen. Ya baik, hari ini kita akan belajar tentang pengendalian mikroorganisme patogen. Yang namanya mikro ini organisme terdiri atas dua kata, mikro, mini mikron ya. Jadi ukurannya mikron dalam artian 10 pangkat minus 6 ya, 10 pangkat minus 6 meter ya. Jadi 1/1000. Dan karena ini ukurannya 1/1000, maka untuk melihat itu tidak bisa dengan kasat mata tanpa menggunakan bantuan alat. Paling tidak menggunakan mikroskop. Ya, mikroskop adalah alat yang berfungsi untuk melihat jasad-jasad organisme yang berukuran sangat-sangat kecil, berukuran mikron. Ya. Nah, kenapa harus dikendalikan mikroorganisme yang mana yang harus dikendalikan? Yaitu mikroorganisme yang dapat menyebabkan sakit pada inangnya. Ya, jadi agen-agen yang dapat menyebabkan sakit, patogen. Ya. Pato ini dari kata patologis ya, pato ini sakit. Gen ini agen ya, agen penyebab penyakit pada inang. Kenapa harus dikendalikan? Karena menyebabkan sakit. Nah, pada mikroorganisme yang sifatnya menguntungkan atau tidak menyebabkan sakit, maka malah itu diberdaya gunakan. Untuk apa? Untuk pembuatan keju, ya, lactobacillus, kemudian yogurt, Yakult, ya, tempe, kemudian bir itu Saccharomyces, ya, Rhizopus, tempe, mikroorganisme yang sifatnya non patogen. Nah, mikroorganisme ini terdiri dari ya, virus yang paling kecil ukurannya, kemudian bakteri, fungi, ya, fungi ini jamur, jamur kayak jamur Rhizopus, ya, kemudian apa namanya, Aspergillus, ya, yang biasa mencemari pakan. Ya. Kemudian protozoa, protozoa seperti Toxoplasma gondii, ya, itu protozoa. Kemudian parasit seperti cacing di saluran cerna, ya. Nah, apa yang jadi secara umum pengendalian mikroorganisme patogen ini adalah semua kegiatan yang dapat menghambat, membasmi. Nah, menghambat itu beda dengan membasmi. Kalau menghambat artinya menghambat pertumbuhan virusnya, menghambat pertumbuhan bakterinya, mencegah terjadinya proses reproduksi, mencegah pembelahan sel bakteri, mencegah pembelahan virus, protozoa, jamur, ya. Sehingga sifatnya menghambat apa? Menghambat pertumbuhan, menghambat reproduksinya. Itu
yang dilakukan. Kegiatannya dilakukan dengan cara apa nanti? Dengan cara pemberian obat-obatan. Nah, membasmi, membunuh, menyingkirkan. Nah, kalau ini sifatnya mematikan mikroorganisme patogennya. Kenapa? Karena patogen ini bisa berdampak negatif, buruk terhadap ternak, yaitu membuat ternak sakit, tidak produktif yang sebelumnya menghasilkan susu, jumlah susunya jadi berkurang karena dia sakit, bahkan ada peradangan pada ambing, ya, sehingga susunya lebih mudah busuk, ya. Sehingga ujungnya adalah apa? Ujungnya menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak. Dampak yang ditimbulkan, bagaimana dia bisa menimbulkan kerugian ekonomi pada peternak, ya? Akibat ternaknya sakit. Satu, sakit ini dinyatakan dengan angka morbiditas namanya. Angka morbiditas ini artinya misalkan dari 100 ekor ternak yang dipelihara, ya, ada 20 ekor yang sakit, maka angka morbiditasnya adalah 20%. Jadi pakai persen, ya. Kemudian dari 20% yang sakit atau 20 ekor, ada 5 yang mati, maka angka mortalitasnya adalah 5/100 ekor yang dipelihara, ada 5%, kemudian tingkat kubur. Nah, ini tentunya kerugian ekonomi bagi peternak. Dan juga penyakit-penyakit dari ternak, ya, itu juga ada beberapa yang sifatnya zoonosis. Zoonosis ini artinya bisa menular dari ternak ke manusia maupun sebaliknya, ya. Contohnya apa? Contohnya ya flu burung. Kemudian kalau yang disebabkan oleh bakteri itu adalah Bacillus anthracis, ya. Kemudian disebabkan oleh protozoa ada Toxoplasma gondii. Ya, itu bisa menular dari hewan ke manusia dan juga sebaliknya. Maka dampak yang ditimbulkan ini tidak hanya kerugian, bahkan dampak kesehatan hingga kematian, ya, ini yang berbahaya. Nah, jenis mikroorganisme patogen ini ada virus, bakteri, jamur, protozoa, parasit ini, ya. Kalian harus bedakan berdasarkan infeksinya, berdasarkan sebutan masuknya agen patogen, ya, masuk ke dalam tubuh. Itu berbeda penyebutan kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh, kemudian menimbulkan dampak sakit. Kalau virus dan bakteri itu nyebutnya infeksi virus, infeksi bakteri, ya, adik-adik semua, ya. Jangan salah. Infeksi virus, infeksi bakteri. Sedangkan jamur, protozoa, parasit itu apa nyebutnya? Infestasi. Bukan infeksi, investasi pakai F, bukan pakai V. Invest pakai F. Jadi investasi jamur, investasi protozoa, investasi parasit. Ini penyebutannya seperti itu. Oke. Jadi jangan pernah sebut investasi virus atau infeksi protozoa, bukan, ya. Jadi penyebutan secara global, secara umum itu infeksi virus, infeksi bakteri, investasi jamur, investasi protozoa, investasi parasit. Adik-adik. Nah, pentingnya mempelajari pengendalian mikroorganisme, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa penyakit-penyakit yang menyerang pada ternak, selain dia menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak akibat ternaknya menjadi sakit, kemudian bisa menyebabkan ternak itu hingga mati jika terlambat ditangani. Lebih lagi jika penyakit yang menyerang pada ternak itu bisa menginfeksi manusia, ya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kalau dari sini ini beberapa contoh, ya. Ini contoh penyakit brucellosis. Brucella ini adalah bakteri, ya, Brucella abortus biasanya. Dari sapi bisa menulari manusia. Bagaimana bisa menulari manusia? Tanpa proses pengolahan, pemanasan, perebusan yang benar, setengah matang gitu, ya, kemudian dikonsumsi oleh manusia, maka manusia ini bisa juga terinfeksi. Nah, ini beberapa contoh mikroorganisme non-patogen, artinya yang sifatnya menguntungkan. Contohnya ini, ya,
produknya tempe. Tempe ini nilai gizi atau nilai kadar proteinnya tinggi. Yang sebelumnya dia cuma kedelai. Bagaimana bisa dikonsumsi oleh manusia? Nah, butuh agen, butuh mikroorganisme yang bersifat dapat memfermentasi kedelai menjadi tempe. Ya. Kemudian ada mukor, ini bahannya ubi kayu, diolah, difermentasi menjadi tape yang rasanya lebih manis dan berbau alkohol karena proses fermentasi itu menghasilkan karbohidrat, meningkatkan protein, kemudian menghasilkan zat sampingnya, zat buangannya itu adalah alkohol. Ya. Kemudian ada contohnya Saccharomyces, ini produknya bir ya, dari bahan dasarnya gandum. Nah, susu juga ya, ini menghasilkan keju ya, dari bakterinya bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini adalah contohnya Lactobacillus celubiosis. Ya. Nah, yang patogen, nah ini contohnya nih bakteri jamur Aspergillus flavus. Ya, Aspergillus flavus ini dia menghasilkan racun golongan aflatoksin yang jika tertimbun di dalam tubuh, kemudian dalam dosis besar, sehingga tubuh tidak mampu mengcover, tidak mampu menyingkirkan, dia bisa bersifat karsinogenik. Karsinogenik ini artinya bisa menimbulkan kanker. Maka dia bisa hidup di mana sih ini ya, jamur ini ya? Substratnya ini salah satu contoh substrat ya, kacang. Biasanya kalau jamur-jamuran ini dia lebih suka pada pakan-pakan yang bahan dasarnya karbohidrat. Maka coba kalian, kalau kalian beli roti tawar sudah lewat masa expired, sekitar 2 hari lewat gitu ya, maka ada jamur yang tumbuh warna kehijauan gitu ya, kehitaman. Gitu. Nah itu jamur ya. Nah, karena bahan dasarnya karbohidrat. Dan bagaimana dia bisa tumbuh? Nah, terutama dia tumbuh pada pakan-pakan yang disimpan dalam gudang pakan yang kondisinya lembab, kelembapan 90% gitu ya. Jadi kalau masuk itu rasanya apek, kayak ada udara ngap yang menghembus ke muka kita gitu ya. Maka seharusnya gudang-gudang pakan itu memiliki sirkulasi yang bagus, ya, sirkulasi yang bagus, misalkan atapnya atap bertingkat, kemudian memiliki lubang jendela gitu ya, yang tempat bertukarnya udara sehingga kondisi di dalam kandang itu tidak lembab. Kemudian ada penicillium, dia menghasilkan produk namanya luteosterin. Nah ini bisa menyebabkan penyakit liver. Liver ini hati ya, jadi kerusakan hepatitis, kerusakan pada hati. Nah, substratnya pada beras. Staphylococcus ini contohnya Staphylococcus aureus. Ini biasanya dia menyebabkan penyakit namanya mastitis. Mastitis ini penyakit radang pada ambing. Sehingga apa? Banyak ini bakteri ya, bakteri ini tumbuh pada ambing, membentuk koloni, memperbanyak diri, sehingga susu yang dihasilkan itu tercemar oleh bakteri dan mudah rusak. Susunya mudah pecah-pecah, berbau busuk. Nah, bahkan terkadang kalau radangnya terlalu parah pada ambing, di dalam susu itu bisa terlihat kemerahan karena jaringan darah yang rusak di dalam ambing. Kemudian salmonella. Salmonella ini Salmonella typhosa. Jadi patogen penyebab penyakit tipes, bisa mencemari susu, daging, telur ya. Nah, mikroorganisme ini adalah organisme yang ukurannya mikron. Jadi hanya dapat diamati dengan bantuan alat, contohnya mikroskop. Nah, tiap mikroorganisme itu terdiri dari satu sel, ya,
atau banyak sel seperti Streptococcus. Streptococcus itu seperti rantai ya. Rantai menggerombol gitu ya. Yang tidak terdiferensiasi. Yang satu sel ini contohnya bakteri Escherichia coli, dia satu sel. Kemudian bakteri Streptococcus dia memanjang seperti rantai, banyak sel yang tidak terdiferensiasi. Coba kita lihat bahasa different-nya. Different itu kan berbeda. Artinya tidak terdiferensiasi itu tidak berbeda antara satu sel dengan sel lainnya. Dia bentuknya sama. Misalkan yang Streptococcus dia bentuknya kokus. Kokus itu bulat ya, bulat. Staphylococcus itu bentuknya bulat, tapi dia satuan. Bulat dan sama antara satu sel dengan sel lainnya. Kemudian metabolismenya, ya, metabolisme berupa pengambilan nutrisi, dia mencari nutrisi, hidup di dalam media tanam, media kultur, atau hidup pada inangnya, cara dia mengambil nutrisi, kemudian dia melakukan replikasi atau pembelahan sel. Baik, pembelahan sel itu adalah mekanisme reproduksi secara aseksual, ya, dia membelah diri. Kalau yang seksual ada peluburan antara gamet jantan dengan gamet betina. Ya. Kemudian pada sisi pertumbuhannya dan lain-lain, ini dilakukan oleh tiap sel. Jadi tiap sel itu tidak memiliki ketergantungan dengan sel lain. Ya, jadi tiap sel itu dia bisa hidup dengan mekanisme sendiri di dalam selnya. Tentunya diatur oleh inti sel. Ya. Nanti diatur oleh inti sel, kemudian dia membelah, dia mengambil nutrisi dari inangnya, ya. Kemudian dia tumbuh, memperbesar diri, gitu ya. Itu tidak ada ketergantungan dengan sel lain, sel bakteri lain, sel jamur lain, sel protozoa lain, gitu ya. Kemudian setiap sel, ya, nah ini setiap selnya merupakan individu, yaitu ya. Maka karena dia individu, reproduksinya itu terjadi secara mandiri, ya. Jadi dia membelah sendiri, gitu ya. Nah, itulah ciri mikroorganisme. Nah, mikroorganisme digolongkan pada umumnya virus, bakteri, protozoa, jamur, ya. Nah, ini contoh bakteri Escherichia coli, dia memiliki alat gerak yang namanya flagella. Kemudian dia terselubung oleh 3 lapis membran, yaitu membran kapsula yang paling tebal, dinding sel, sama membran sel. Ya, ada 3 lapis sel. Kemudian di dalamnya yang namanya bakteri sama virus, ya, itu dia tidak memiliki membran inti, maka inti selnya, kromosomalnya, itu tersebar di dalam sitoplasma bersama organela sel lainnya. Ya. Dan di sekeliling membran, di sekeliling dinding selnya, ya, sekeliling kapsulanya dia memiliki silia. Ya. Silia. Oke, kalau virus, nah ini kita masuk ke virus. Ini virus avian influenza, virus penyebab penyakit flu burung. Nah, virus ini biasanya bisa menyebabkan kematian dalam jumlah sangat besar di satu peternakan unggas. Maka bagaimana proses pencegahannya, pengendaliannya, Pak, untuk virus? Ya, kita harus rutin dan terjadwal melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam peternakan kita. Nah, 2 spike, 2 tonjolan, ya, yang berfungsi untuk menempel ke tubuh inang, kemudian melakukan pembelahan dan menginfeksi materi virusnya ke dalam, RNA virusnya ke dalam tubuh inang, sehingga RNA ini akan memperbanyak diri, kemudian dia akan diselubungi lagi oleh amplopnya, lipid amplop ini, kemudian dia akan menjadi individu baru di dalam sel inang. Nah, virus ini menginfeksi sel, ya, sel inang. Jadi satu sel tubuh kita ini bisa diinfeksi oleh satu virus. Dan virus ini dia bisa memperbanyak diri menjadi jutaan sel di dalam jutaan virus, unit virus di dalam satu sel tubuh. Nah, gitu ya, karena virus ini membelah dengan sangat cepat dan sangat banyak sekalinya membelah.
Ada dua tonjolan. Yang pertama hemaglutinin atau H ya. H ini hemaglutinin yang tipe 5, neuraminidase yang tipe 1, H5N1. Ya, hemaglutinin ini menyebabkan pecahnya sel darah merah pada tubuh inang. Sehingga tampak gejala pada permukaan kulit dari ayam itu biasanya adalah kebiruan. Ya. Kebiruan pada sekujur tubuhnya karena sel darahnya pecah. Kalau sel darah pecah tidak ada lagi hemoglobin yang mengangkut oksigen untuk kebutuhan organ. Maka lama-kelamaan organ akan mengalami kematian juga. Kemudian neuraminidase ini neuro ini saraf ya. Jadi dia enzim yang merusak saraf ya. Maka gejala penyakit avian influenza itu biasanya berhubungan dengan penyakit-penyakit saraf, misalkan dia tremor, kemudian kejang, bergetar tubuhnya gitu ya, seperti itu. Dan kematiannya dalam waktu cepat. Kemudian ada lagi nih, ini protozoa. Protozoa ini contoh adalah protozoa Eimeria, menyebabkan pendarahan pada usus. Karena ada aktivitas apa? Ini Eimeria dalam bentuk kista. Eimeria dalam bentuk kista ini memiliki 4 sporosista, 1, 2, 3, 4 yang bentuknya yin dan yang ini ya. Saya ingatnya ini 4 sporosista. Dan tiap sporosistanya ini ada 2 sporozoid yang bentuknya bulan sabit seperti yin dan yang. Artinya satu kistanya ini satu bidang pandang aja kita udah lihat berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ini yang diberi nomor ya. 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Dalam satu bidang pandang mikroskop. Nah, dari satu kistanya ini bisa menjadi 8 individu baru. Ya. Yang merusak. Yang makanin usus halus. Usus besar, kolon juga ada. Nah, ini bahayanya protozoa pada unggas. Nah, kita masuk ke dalam beberapa istilah pengendalian mikroorganisme patogen. Ada yang disebut sterilisasi. Sterilisasi itu kegiatan, segala proses yang menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme. Benda yang steril artinya bebas dari mikroorganisme hidup. Nah, kemudian ada zatnya, ada bahan kimianya. Ada 2. Yang pertama adalah desinfektan. Desinfektan ini bahan kimia yang mematikan sel vegetatif dari mikroorganisme. Sel vegetatif itu artinya dia mematikan sel-sel yang dapat membelah diri ya, vegetatif, tetapi belum tentu mematikan yang bentuknya spora. Jadi kalau satu sel bakteri seperti Bacillus anthracis itu dia bisa membentuk spora. Jika terpapar udara, dia bisa membentuk spora dan bisa terbawa angin. Nah, kalau sudah bentuk spora itu akan sulit dihancurkan dengan desinfektan. Umumnya penggunaan desinfektan ini pada benda mati, artinya mendesinfeksi kandang, ya, lantai kandang, peralatan, ya. Kemudian ada lagi yang namanya antiseptik. Antiseptik ini bahan kimia yang mencegah pertumbuhan, mencegah reproduksinya, atau dengan membinasakan, menghancurkan, membunuh, ya. Selain dari mencegah pertumbuhan, menghambat pertumbuhan, atau menghambat kerja selnya. Yang setelah dihambat pertumbuhannya, dihambat reproduksinya, kerja aktivitas selnya dihambat. Jadi dia sifatnya tidak lagi dapat merusak sel inangnya. Lama-kelamaan dia akan mati. Ataupun dia langsung menghancurkan, membunuh. Tapi antiseptik ini digunakan pada benda hidup, badan, kaki, tangan, ternak. Nah, desinfeksi adalah tindakan memakai desinfektan atau antiseptik. Desinfeksi. Ya, kalau sterilisasi semua kegiatan yang fungsinya untuk membuat benda itu menjadi steril, bebas dari mikroorganisme, ya, hampir mirip. Kemudian ada istilah lain, ada yang belakangnya sida, ada belakangnya statik. Nah, ini harus diingat. Sida itu yang sifatnya
membunuh mikroorganisme. Kalau bakterisida membunuh bakteri, sporisida membunuh spora bakteri, fungisida mematikan jamur, virusida membunuh virus. Ya. Sedangkan bakteriostatik menghambat pertumbuhan bakteri, pertumbuhan jamur, pertumbuhan virus. Ya. Belakangnya statik. Statik itu artinya diam. Ya. Statik itu diam dalam kondisi berhenti. Artinya fungsi dari bakteriostatik itulah obat-obatan yang mencegah pertumbuhan, menghambat reproduksi, menghambat kinerja sel dari bakterinya. Sehingga dia tidak mati, tapi dia tidak bisa tumbuh, tidak bisa bereproduksi, tidak bisa bekerja. Nah, tidak ada aktivitas sel. Lama-kelamaan dia akan mati. Sedangkan yang misalkan bakterisida, itu mematikan bentuk vegetatif bakteri. Jadi dia mematikan, membunuh. Contohnya apa? Misalkan obat itu merusak membran sel dari bakteri sehingga isi sitoplasmanya keluar, intinya keluar dan dia mati gitu ya. Nah, itu artinya membunuh. Tapi kalau yang bakteriostatik dia bekerja pada inti selnya misalkan, kemudian dia bekerja pada membran selnya, membuat membran sel itu tidak bisa membelah gitu. Karena pembelahan awal dari bakteri ya, dimulai dari inti selnya, kemudian organela selnya, kemudian membran selnya membelah. Nah, kalau aktivitas pembelahan reproduksinya dihambat, ya sudah selesai nasib dia. Ya. Ya. Baik, adik-adik semua, saya rasa itu kuliah yang saya berikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.